Halo semua, perkenalkan nama aku Nisrina Widayanti, NIM C24012011037. Video ini merupakan video micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Perikanan. Happy watching! Apa itu biologi perikanan? Biologi perikanan merupakan studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Biologi perikanan terdiri dari dua cabang ilmu, yaitu yang pertama natural history dan yang kedua yaitu dinamika populasi. Natural history merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Sedangkan dinamika populasi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Nah, pada mata kuliah biologi perikanan semester 4 ini kita mempelajari 3 hal mengenai pertumbuhan ikan, reproduksi ikan, dan juga makanan ikan. Dalam menganalisis pertumbuhan ikan, kita mempelajari beberapa hal, diantaranya itu ada distribusi frekuensi panjang. Distribusi frekuensi panjang merupakan suatu parameter untuk mengukur sebaran variabel panjang ikan. Data distribusi frekuensi panjang diperoleh dari perhitungan lebar selang kelas, jumlah selang kelas, dan frekuensi dari masing-masing kelas. Selanjutnya kita mempelajari hubungan panjang dan bobot ikan. Nah, analisis hubungan panjang dan bobot ikan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pertumbuhan pada suatu ikan. Di mana pola pertumbuhan pada suatu ikan itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu ada alometrik dan juga isometrik. Alometrik ini dibagi menjadi alometrik positif dan juga alometrik negatif. Alometrik positif merupakan pertambahan berat pada ikan yang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan panjang. Sedangkan alometrik negatif merupakan pertambahan panjang yang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan berat. Nah, adapun isometrik merupakan pola pertumbuhan panjang yang sama dengan pertumbuhan berat ikan. Nah, selanjutnya kita mengkaji mengenai faktor kondisi. Apa itu faktor kondisi? Faktor kondisi merupakan keadaan yang menggambarkan kemontokan atau kegemukan pada suatu ikan. Nah, selanjutnya adalah aspek reproduksi ikan. Dalam aspek reproduksi ikan, kita menganalisis beberapa hal, diantaranya yaitu proporsi kelamin. Proporsi kelamin merupakan perbandingan jumlah ikan jantan dengan jumlah ikan betina dalam suatu habitat atau populasi. Nisbah kelamin yang ideal adalah 1:1 yang menandakan bahwa ikan tersebut memiliki proporsi kelamin yang seimbang. Apabila nilai nisbah kelamin pada suatu ikan menunjukkan nilai tidak sama dengan 1:1, maka ikan tersebut memiliki proporsi kelamin yang tidak seimbang. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya itu faktor lingkungan dan juga faktor internal dari ikan tersebut seperti hormon dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis mengenai tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad atau TKG dapat diartikan sebagai suatu tahap tertentu dalam perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan melakukan pemijahan. TKG dapat ditentukan dengan meninjau bentuk, panjang, warna, dan juga pengisian pada gonad. Selanjutnya yaitu analisis mengenai indeks kematangan gonad ikan atau IKG. Indeks kematangan gonad atau IKG dapat diartikan sebagai nilai dalam persen terkait perbandingan antara berat gonad dengan berat badan ikan. Nilai IKG ini akan mencapai batas kisaran maksimum pada saat akan terjadi pemijahan dan akan turun kembali setelah ikan melakukan pemijahan. Lalu ada fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur matang sebelum dikeluarkan oleh induk ikan betina pada saat melakukan pemijahan. Nah, semakin berat bobot seekor ikan betina, maka akan semakin banyak jumlah telur yang dihasilkan olehnya. Selain itu, dalam aspek reproduksi ikan, kita juga menganalisis dan mempelajari mengenai diameter telur. Nah, diameter telur itu merupakan ukuran panjang garis tengah dari suatu telur yang telah diukur. Nah, ukuran diameter telur akan menentukan kualitas kandungan kuning telur pada ikan tersebut. Semakin banyak kuning telur pada suatu ikan, maka akan menghasilkan larva semakin banyak pula. Nah, yang terakhir kita mengkaji mengenai makanan ikan. Dalam aspek makanan ikan ini kita mempelajari dan menganalisis beberapa hal, diantaranya yaitu ada indeks bagian terbesar. Indeks bagian terbesar atau Index of Preponderance atau biasa disingkat dengan IP merupakan kombinasi atau gabungan dari metode volumetrik dan metode frekuensi kejadian yang mana digunakan untuk mengidentifikasi makanan yang paling penting atau yang paling banyak dimakan oleh ikan. Nah, dari analisis IP ini kita dapat mengetahui apa saja makanan utama pada ikan, makanan pelengkap ikan, dan juga makanan pengganti pada suatu ikan tersebut. Selanjutnya yaitu analisis mengenai luas relung. Apa itu luas relung? Luas relung merupakan gambaran mengenai bagaimana proporsi jumlah jenis makanan yang dikonsumsi oleh suatu jenis ikan. Selanjutnya yaitu kita menganalisis dan mempelajari mengenai tumpang tindih. Tumpang tindih itu merupakan kondisi yang terjadi apabila terdapat 2 atau lebih ikan yang mengkonsumsi makanan yang sama pada suatu habitat. Nah, nilai tumpang tindih relung makanan menunjukkan bahwa terdapat kesamaan jenis makanan yang dikonsumsi oleh beberapa kelompok ikan.
Selanjutnya kita menganalisis mengenai panjang usus relatif ikan. Panjang usus relatif merupakan nilai yang diperoleh dengan cara membandingkan panjang usus dengan panjang total pada suatu ikan. Nah, analisis ini dilakukan guna mengetahui apakah ikan tersebut termasuk ke dalam ikan karnivora, herbivora, atau omnivora. Panjang usus relatif pada ikan karnivora adalah kurang dari 1 mm. Pada ikan omnivora adalah rentang 1 hingga 3 mm, dan pada ikan herbivora adalah lebih dari 3 mm. Yang terakhir, kita menganalisis dan mempelajari mengenai indeks isi lambung pada ikan. Indeks isi lambung merupakan analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat asupan makanan relatif pada suatu ikan. Semakin tinggi nilai ISC atau indeks isi lambung pada suatu ikan, maka akan semakin penuh isi lambung ikan tersebut. Nah, sekian video micro teaching yang dapat aku sampaikan. Thanks for watching. Bye-bye.